Perkenalkan, nama saya Felicia Oktaviani Putri, saya dari kelompok 14. Saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi aliran institusional menurut hasil pemikiran dari Thorstein Bunde Veblen. Dalam pemikiran ekonomi institusional, Veblen mengatakan bahwa dalam pola perilaku masyarakat mengalami perubahan baik itu dalam berproduksi maupun mengkonsumsi, di mana dalam mengkonsumsi mereka memprioritaskan kesenangan dan foya-foya dalam konsumsi, sehingga menyebabkan munculnya kelompok leisure class. Leisure class menurut Veblen sendiri adalah aktivitas di mana semakin banyak waktu untuk bersenang-senang, maka semakin tinggi derajatnya di masyarakat. Karena aktivitas bersenang-senang ini dianggap sebagai indikator kesuksesan dalam sebuah keluarga, maka keluarga kaya yang ingin terlihat hebat sebagai suami, ia tidak pernah mengizinkan istri dan anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan rumah. Maka yang melakukan pekerjaan rumah adalah pembantu, di mana istri dan anak-anaknya bebas mencari kebahagiaan dan bersenang-senang di luar sana. Penyakit suka pamer menurut Veblen juga cepat terjangkit di dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, misalnya si Ocha baru pulang dari Singapura, lalu ia memamerkan barang yang dibelinya dari Singapura kepada si Tia. Lalu si Tia tidak mau kalah, maka ketika si Tia jalan-jalan ke Amerika, si Tia pun membeli barang-barang dari Amerika dan memamerkannya kepada si Ocha. Dengan harta yang berlimpah, orang berlomba-lomba untuk membeli barang kemudian digunakan untuk pamer. Kemudian dalam berproduksi, menurut Veblen, pengusaha cenderung bersifat absent ownership, di mana dalam mengembangkan usahanya, mereka hanya berdiam diri, sedangkan yang menjalankan usahanya adalah tenaga profesional yang digaji. Pola perilaku seperti ini terjadi pada masyarakat Amerika, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila pola perilaku ini terjadi juga pada masyarakat di Indonesia untuk sekarang ini. Sebagai contoh, misalnya tentang pengusaha yang bergerak dalam bidang perkereta-apian. Ketika Amerika melakukan pembukaan kawasan dari pantai timur hingga pantai barat, yang merancang dan melaksanakan pembuatan kereta api adalah tenaga-tenaga profesional yang diupah. Sementara itu, pengusaha sebagai pemilik modal hanya ongkang-ongkang kaki saja, mereka tidak mengarahkan pikiran dan energi dalam kegiatan operasional, tetapi memperoleh bagian keuntungan yang paling besar. Veblen menilai bahwa para pengusaha absent ownership yang bisa memperoleh keuntungan besar dengan cara kong kali kikong tersebut sangat berpotensi melahirkan golongan leisure class. Secara psikologis, orang yang bisa memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras, ia juga cenderung tidak bisa menghargai sesuatu yang diperolehnya. Tidak heran jika Veblen menolak keras teori kaum klasik. Teori yang ditentangnya menganggap bahwa usaha setiap orang untuk mengejar kepentingan masing-masing pada akhirnya akan melahirkan sesuatu harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat secara keseluruhan. Hal itu karena gejala-gejala yang diamatinya, ia melihat bahwa perilaku pengusaha yang sangat mengejar kepentingan pribadi sangat bertolak belakang dengan tujuan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, demi mengejar kepentingan pribadi, ada pengusaha yang tidak segan-segan menghambat dan mematikan kepentingan orang banyak. Dengan adanya teori Veblen ini, sehingga kita tahu bahwa sebenarnya pola perilaku masyarakat juga perlu diatur, baik itu dalam berproduksi maupun mengkonsumsi. Sekian pemaparan saya mengenai sejarah pemikiran ekonomi aliran institusional, hasil pemikiran dari Thorstein Bunde Veblen. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian di dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih.